Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep ya dan nanti dilanjutkan dengan latihan soal materi pertidaksamaan logaritma. Untuk materi pertidaksamaan logaritma, ini ada sifat-sifat dasar yang harus kalian pahami ya, sifat-sifat dasarnya. Yang ini secara teori mirip pertidaksamaan eksponen. Jadi ketika A lebih dari 1, A itu sebagai basis nanti ya. Nah, kalau basisnya ini lebih dari 1, maka ketika misalkan yang kiri 2 log, yang kanan 2 log, itu ketika nanti dicoret, tanda tidak dibalik. Nah, ini kalau yang mula-mulanya lebih dari, ya lebih dari. Kalau misalnya tadinya kurang dari sama dengan, ya kurang dari sama dengan. Tanda tidak berubah. Tapi kemudian kalau basisnya di antara 0 dan 1, ini biasanya pecahan ya, setengah, 2/3 gitu, maka nanti ketika misalkan yang kiri setengah log, yang kanan setengah log gitu ya, dicoret, maka tanda yang ini harus dibalik. Yang tadinya kurang dari harus lebih dari, ataupun sebaliknya. Ya, itu konsep dasar yang harus kalian pahami. Kemudian, untuk materi pertidaksamaan logaritma, dia memiliki penyelesaian yang agak berbeda dengan pertidaksamaan eksponen. Yaitu yang pertama, kita tahu ada namanya syarat numerus ya. Numerus itu angka ya yang atau bentuk yang biasanya setelah log ini ya numerus. X itu numerus A log Y, berarti Y ini numerus. Syarat numerus adalah dia selalu positif atau selalu lebih dari 0. Berarti nanti nilai X atau variabel yang kita ingin tahu harus positif nilainya, numerusnya ya. Itu syarat pertama. Kemudian yang kedua adalah syarat pertidaksamaannya. Syarat pertidaksamaan itu misalkan yang kiri sudah 2 log X misalkan gitu ya, lebih dari 2 log 5. Nah, nanti ketika ini dicoret ya, oh berarti karena yang di basisnya itu lebih dari 1, berarti tanda tidak dibalik. Nah, ini contoh kalau syarat pertidaksamaan. Jadi setiap nilai variabel yang kita temukan harus memenuhi dua syarat nomor 1 dan 2, yaitu numerus harus selalu positif dan yang kedua syarat pertidaksamaannya. Yang terakhir, nah karena kita memiliki dua syarat yang harus dipenuhi, maka untuk menentukan nilai X yang memenuhi, maka kita harus menggunakan irisan atau nilai X yang memenuhi persamaan 1 dan persamaan 2. Itu namanya irisannya. Nah, nanti kita akan mencoba 3 soal di bawah ini. Ya, nanti secara umum gambarannya setiap soal pertidaksamaan logaritma seperti itu. Ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Ya, dari soal yang nomor 1 dulu. Sehingga nanti kita punya tahap ya. Yang pertama syarat numerus. Nah, syarat numerus. Syarat numerus harus positif. Ini kan numerusnya ada 2 ya, karena yang kiri ada 2x-6, yang kanan ada x plus 1. Jadi kita punya 2 unsur. Yang pertama adalah 2x-6. Ya, ini harus lebih dari 0. Yang kedua, yang B, yang x plus 1 juga sama. Ini harus lebih dari 0. Kemudian kita olah. Ini kan nanti 0-nya pindahkan ke kanan. Nah, jadi positif. 2x lebih dari 6. Berarti X lebih dari ya 6 bagi 2. Maka X lebih dari 3. Yang ini X lebih dari, ya kalau ini kita pindahkan ke kanan nanti jadi negatif, min 1. Ini kita anggap sebagai syarat nomor 1. Ini kita anggap sebagai syarat nomor 2. Ya. Kita baru sampai di bagian yang pertama, yaitu syarat numerus. Kita sudah memiliki 2 pertidaksamaan. Kemudian yang kedua, syarat logaritma. Syarat logaritma itu berarti gini, ya. Yang kiri itu kan 2 log 2x-6 lebih dari 2 log x plus 1. Nah, untuk syarat pertidaksamaan ini yang menggunakan konsep seperti yang di atas ini ya, yang saya tanda checklist ini. Menggunakan konsep ini. Kalau basisnya lebih dari 1, berarti ketika dicoret tidak berubah tandanya ya.
Yang ini 2 log, kanan juga sudah 2 log. Berarti ini kalau kita coret 2 lognya, tanda tidak berubah. Artinya tetap 2x min 6 harus lebih dari x plus 1. Kemudian tahap akhir, x-nya pindah ke kiri nanti ya. 2x min x berarti yang kiri x. Kemudian yang kanan, 1 ini di kanan, min 6 berarti pindahkan ke kanan jadi plus. Nanti 1 plus 6 berarti 7. Itu syarat, kalau tadi nomor 1, nomor 2, berarti ini syarat nomor 3. Kalau bagian 1 dan bagian kedua sudah kita kerjakan, kita tinggal finishing ya, yaitu di bagian ketiga, yaitu kita menentukan irisan. Irisan itu berarti kita buat garis bilangan. Di sini kan titik yang kita temukan 3 ya, angka 3 min 1 sama 7. Berarti dalam sebuah garis bilangan kita tentukan nilai min 1, 3, dan 7. Tentu kan yang paling kecil min 1 ya. Dan di sini tidak ada sama dengannya. Kalau tidak ada sama dengannya, berarti bulatannya kosong. Ini min 1. Kemudian ada 3 sama 7. Tentu nanti yang setelah min 1, 3 dulu. Ya, 3. Kemudian yang paling kanan adalah 7. Nah, ini kira-kira saja, nggak harus persis perbandingannya ya. Jadi kira-kira saja. Kemudian untuk soal ini, syarat pertama yang harus terpenuhi adalah x lebih dari 3 ini ya. X lebih dari 3. Lebih dari itu kan berarti ke kanan ya. Nilai x yang lebih dari 3 itu kan sebelah kanannya 3. Nah, berarti ini kita arsir. Nah, berarti semua bilangan yang memenuhi syarat yang pertama itu ya semua bilangan yang terletak di daerah yang saya arsir ini. Kemudian kita ke syarat yang kedua, ini pakai beda warna ya biar jelas. Syarat yang kedua yang harus memenuhi adalah x lebih dari min 1. Lebih dari min 1 berarti kita arsirnya ke kanan juga dari min 1. Nah, ini ya kita buat ke sini. Oke, ini kita arsir. Nah, itu. Kemudian yang terakhir, syarat yang ketiga adalah x lebih dari 7. Lebih dari 7 berarti dari 7 ke kanan juga. Nah, ini ya ke kanan juga. Nah, ini kita arsir. Irisan itu sama aja daerah yang kena arsiran 3 kali ya, kena arsiran semuanya, diarsir semuanya ya. Boleh kena arsiran semuanya. Karena yang di sini ada 3 syarat yang harus terpenuhi, berarti yang daerah yang kena arsiran 3 kali. Ya, berarti yang daerah yang ada warna hijau, warna biru, dan warna merah. Tentu kalau kita perhatikan semua daerah yang kena 3 warna itu adalah angka-angka yang sebelah kanannya 7. Ya, sebelah kanannya 7. Sebelah kanannya 7 berarti nilainya gimana? Jadi X yang memenuhi ya, adalah daerah yang kena arsiran 3 kali atau yang tadi di sebelah kanannya 7. Berarti penulisannya gimana? Sebelah kanan itu kan lebih dari. Berarti X lebih dari 7. Jadi inti dari soal nomor 1 adalah nilai X yang memenuhi 2 log 2x min 6 lebih dari 2 log X plus 1 adalah X harus lebih dari 7. Untuk soal yang kedua, ini kolom sebelah kanan tadi sudah saya hapus ya, biar untuk space kita mengerjakan soal yang nomor 2. Ini ya, soal nomor 2. Langkah-langkahnya seperti tadi. Yang pertama adalah syarat numerus. Syarat numerus, atau syarat num saja nggak apa-apa ya, biar tidak terlalu panjang. Harus lebih dari 0. Untuk soal nomor 2, itu kan numerusnya berarti x kuadrat plus 4x sama yang x plus 10 ya. Berarti sekarang masing-masing dari itu kita sama dengankan 0, lebih dari 0 ya. Jadi yang pertama, numerus yang pertama adalah x kuadrat plus 4x, ini harus lebih dari 0. X kuadrat plus 4x itu kan berarti kalau kita faktorkan x-nya kita keluarkan, kemudian x kuadrat dibagi x tinggal x, plus 4x sudah keluar x-nya, berarti tinggal plus 4. Ini lebih dari 0.
Kalau kita sudah memfaktorkan, berarti masing-masing kita sama dengan kan 0 ya. Berarti yang ini, nanti kita langsung sama dengan kan 0. Atau yang X plus 4 sama dengan 0. Ya, X plus 4 sama dengan 0, berarti kan X-nya min 4. Kemudian, kita buat garis bilangan. Min 4 berarti yang kiri, 0 berarti yang kanan. Ya, ini bolong karena memang tidak ada nilai sama dengannya. Oh, ini ya. Kemudian kita selalu menggunakan teori yang pernah saya sampaikan di materi pertidaksamaan kuadrat, yaitu ketika yang depan itu positif, ini kan yang depan itu positif ya tandanya. Berarti selalu dari positif, negatif, positif. Berarti karena yang diminta di sini juga positif ya, lebih dari 0, yang diminta itu sama-sama yang positif, berarti ya jawabannya yang ini kurang dari min 4 atau yang sebelah kanannya 0 ya, atau lebih dari 0. Itu syarat pertama yang harus dipenuhi, yaitu X kurang dari min 4 atau lebih dari 0. Kemudian syarat yang kedua, numerus yang kedua adalah X plus 10. Sama, ini juga harus lebih dari 0. Berarti langsung kita tentukan X lebih dari, ya 10-nya pindahkan ke kanan, nanti jadi min 10. Jadi kalau kita bisa menandainya, yang ini sebagai syarat yang pertama yang harus dipenuhi, yang X lebih dari min 10 itu sebagai syarat yang kedua. Ya, itu bagian yang pertama. Baru bagian yang pertama yaitu syarat numerus. Nah, ini bagian yang kedua. Nah, di sini ya, biar nanti space-nya cukup. Syarat pertidaksamaan. Ya, syarat pertidaksamaan. Syarat pertidaksamaan itu yang seperti ini. Kalau yang kiri 3 log, kurang dari ya 3 log juga. Nah, kemudian kita gunakan sifat yang di atas ini ya. Kalau yang basis lebih dari 1, berarti ketika nanti dicoret, ini yang kiri 3 log, kanan juga 3 log, maka tanda tidak dibalik. Tanda tetap kurang dari sama dengan. Berarti kita peroleh apa? X kuadrat plus 4X kurang dari sama dengan X plus 10. Kita pindahkan semuanya ke sebelah kiri ya. Berarti nanti kita peroleh X kuadrat 4X, nanti kita kurangi X berarti plus 3X. 10-nya jadi negatif ya, berarti min 10 kurang dari sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan ya. Berarti kita peroleh yang dikali ketemu min 10 dan jumlahnya 3, berarti adalah min 2 dan plus 5. Ya, ini lanjutannya ya. Nah, ini memang kalau soal-soal pertidaksamaan logaritma biasanya memang butuh space yang agak banyak. Ya, ini masing-masing kita sama dengan kan 0 ya. Berarti nanti kita peroleh X sama dengan 2 atau X sama dengan min 5. Kita buat garis bilangan. Yang kiri tentu min 5 ya. Nah, di sini hati-hati, kita ada sama dengannya ya. Jadi karena ada sama dengannya, bulatannya harus penuh. Artinya min 5 masuk syarat. Kemudian yang 2 di sebelah kanan juga sama, bulatannya harus penuh karena 2 masih termasuk nilai X-nya ya, termasuk batasnya. Kemudian sama ketentuannya, yaitu ketika nanti yang di depan ini tandanya positif ya, yang X kuadrat itu tandanya positif, perubahan tanda selalu dimulai dari yang positif, negatif, positif. Kemudian apa? Kita perhatikan di soal ini mensyaratkan atau meminta yang kurang dari 0. Kurang dari 0 berarti negatif. Berarti nilai X yang memenuhi syarat yang kedua adalah yang di antara min 5 dan 2. Kita sekarang ke bagian yang ketiga. Nah, ini bagian yang ketiga. Ya, saya tuliskan di sini. Yaitu yang mengenai irisan.
Sekarang kita punya beberapa batas nilai, yaitu yang tadi pertama min 4, kemudian ini 0, kemudian ada min 10, ada min 5, ada 2. Ya, kita tentukan dari yang paling kiri dulu. Berarti yang paling kiri adalah min 10 ya. Min 10 tidak ada sama dengannya, berarti bulatannya kosong. Ini min 10. Kemudian yang sebelah kanannya min 5 dulu ya. Ini min 5 bulatannya penuh. Kemudian yang atas ada min 4. Berarti min 4 sebelah kanannya lagi ya. Min 4-nya bulatannya kosong. Kemudian ada 0. Itu bulatannya kosong juga. Dan yang terakhir 2, tapi bulatannya harus penuh. Jadi yang kita tulis di syarat 1, 2, dan yang ketiga ini, kita salin dalam satu gambar. Ya, kita salin dalam satu gambar. Kemudian kita baru mengarsirnya. Ya, ini kalau kalian menggunakan pensil warna lebih bagus, lebih jelas terlihat. Tapi kalau menggunakan pensil atau bolpen satu warna hitam, itu kadang agak susah. Mana yang kena arsiran 3 kali? Ya, karena ini kita menggunakan 3 syarat. Yang pertama, dari syarat yang pertama adalah kurang dari min 4 sama 0, berarti min 4-nya ke kiri. Nah ini ya, dari min 4 ke kiri, kita arsir warna hijau, sama lebih dari 0, berarti 0 ke kanan. Kemudian, untuk syarat yang kedua, lebih dari min 10. Nah, lebih dari min 10 kita gunakan warna lain. Ya. Misalkan warna merah. Lebih dari min 10, berarti kan harus dari min 10 ke kanan. Ya, kita arsir lagi. Kemudian yang terakhir, syarat yang ketiga adalah di antara min 5 dan 2. Berarti kalau kita arsir seperti ini. Kita gunakan warna ungu. Nah, gitu ya. Nah, kita arsir lagi. Oke, sudah selesai. Nah, ya, kalau kita gunakan 3 warna tadi, maka warna atau daerah yang kena arsiran 3 kali, kalau saya gunakan pembatas, berarti yang terletak di batas ini ya, yang kena arsiran 3 kali. Yang di antara min 5 sama 0. Nah ini ya, ini kan kena arsiran 3 kali. Kemudian yang di antara 0 sama 2. Ya, ini kena arsiran semuanya. Berarti kesimpulannya, ini ya, kalau saya tuliskan ini di pojok kiri atas ya, biar karena space-nya sangat terbatas, udah penuh ini ya, jadi nggak apa-apa. Saya tuliskan di pojok kiri atas ya. Berarti nilai X yang memenuhi adalah yang diantara min 5 sampai 4. Min 5-nya ada ya, yang sama dengannya, ya, X yang memenuhi. Min 5-nya ada sama dengannya, berarti min 5 kurang dari sama dengan, ya, X kurang dari 4. Atau yang diantara 0 dan 2. Berarti 0, ya tidak ada sama dengannya, kurang dari X, kurang dari sama dengan 2. Ya, jadi semua nilai yang memenuhi syarat ini adalah yang memenuhi ini. Ya, min 5 sampai dengan min 4 ini ya, maaf, ini min 4. Ya, ini min 4. Ya, salah di sini, ini min 4. Atau yang di antara 0 kurang dari X atau lebih kurang dari sama dengan 2. Untuk soal yang ketiga, ini sama yang sebelah kanan sudah saya hapus untuk space soal nomor 3 ya. Ini saya tulis ulang dulu soal nomor 3, yaitu 2 log kuadrat X min 2 log X pangkat 3 plus 2 kurang dari 0. Di sini kalian ingat persamaan logaritma yang kelima ya. Ketika ada 2 log kuadrat seperti ini maknanya kuadratnya bisa ditaruh di luar, yaitu 2 log X. Nah, kuadratnya bisa ditaruh di luar kurung. Kemudian untuk yang bilangan berpangkat seperti ini, kita gunakan sifat yang kelima, yaitu ketika ada 2 pangkat, log X pangkat, nanti pangkat yang kanan per pangkat yang kiri. Berarti 3/1, 3, sisanya dikali 2 log X plus
2 kurang dari 0. Nah, ini kalau kita perhatikan sudah sama-sama berbentuk 2 log X, berarti nanti kita anggap 2 log X itu sebagai variabel lain. Ya, misalkan sebagai Y. Berarti kan nanti ini bentuknya menjadi Y kuadrat min 3Y plus 2 kurang dari 0. Berarti Y kuadrat 3Y plus 2 harus kita faktorkan dulu. Ya, nanti kita peroleh Y min 1 kali Y min 2. Kemudian kita sama dengan kan 0, berarti Y sama dengan 1 atau Y sama dengan 2. Hati-hati, di sini Y sama dengan 1 dan Y sama dengan 2 itu dia hanya sebagai pembatas, gitu ya. Jadi belum hasil akhir. Jadi 1 kita tuliskan di sebelah kiri, 2 yang kanan. Kemudian kita tentukan seperti biasa, kalau tanda operasinya positif, ya, tanda yang kuadrat positif, berarti selalu dimulai dari yang positif, negatif, positif. Kemudian kita perhatikan di sini, tanda yang diminta adalah yang kurang dari 0. Kurang dari 0 berarti positif atau negatif? Negatif. Ya, berarti daerah yang diinginkan soal adalah yang ini. Ya. Dan yang harus kamu jeli di sini itu yang di antara 1 dan 2 ini masih variabel Y. Ya, masih variabel Y. Berarti nilai Y yang murni adalah 1 kurang dari Y kurang dari 2. Kemudian kita tentukan Y itu kan tadi 2 log X ini ya. Nah, ini. Y itu tadi 2 log X. Berarti ini sekarang kita ganti 1 kurang dari 2 log X kurang dari 2. Kalau yang ini membentuk 2 log, berarti ya kita harus menentukan 2 lognya. Ya. 2 log. 1 itu kan sama aja 2 log 2 kurang dari 2 log X kurang dari 2 itu ya sama saja 2 log, ya 2 pangkatkan 2, maka kita peroleh 4. Nah, kemudian barulah kita bisa mencoret karena di sini 2 log, ini juga 2 log, 2 log bisa kita coret semua, sehingga persamaan akhir sebagai jawaban adalah 2 kurang dari X kurang dari 4. Jadi nilai X yang memenuhi bentuk yang ketiga ini adalah semua nilai X yang terletak di antara 2 sampai 4. Nah, sebagai penutup ini sudah saya sediakan 4 buah latihan soal pertidaksamaan logaritma yang dari segi cara ya persis dengan yang tadi ya, sama, hanya ini ya adopsi angkanya saja yang agak berbeda ya. Nanti kalau yang sudah mencoba, kalau menemui kesulitan silahkan bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian, terima kasih, sampai